dengan tekad di dalam hati, menjadi penggerak mentari yang bersinar, membawa cahaya bagi generasi nanti. Kami adalah calon penggerak bangsa, dengan cinta dan semangat yang menyala, mendidik, membimbing, penuh dedikasi, menjadi teladan di setiap langkah kaki. Dalam setiap tantangan, kami takkan gentar, meniti jalan panjang penuh rintangan, menginspirasi, menyentuh hati, membentuk masa depan yang gemilang. Kami adalah calon penggerak bangsa, dengan cinta dan semangat yang menyala, mendidik, membimbing, penuh dedikasi, menjadi teladan di setiap langkah kami. Selamat pagi, Pak Rebi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah Bu, selamat pagi juga Bu, sehat luar biasa hari ini. Terus Ibu gimana sih kabarnya juga? Iya, kabar saya baik, sehat selalu, Bapak. Nah, ini sebelum saya melakukan proses coaching dengan coach, saya sebagai supervisor yang mengamati proses coaching Bapak. Saya akan menjelaskan tentang rubrik yang akan saya gunakan sebagai acuan Oke, siap. ketika akan mengobservasi kegiatan coaching yang dilakukan Bapak nantinya. Oke, yang pertama kita melakukan coaching harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu satu, kemitraan, yang kedua proses yang kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Kemudian kita melakukan proses percakapan coaching harus sesuai dengan alur TIRTA, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan jangan lupa menerapkan kompetensi inti. Nah, kompetensi inti coaching itu present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, serta mendengarkan dengan rasa. Ini akan saya pakai sebagai acuan dalam melakukan pengamatan sebelum melakukan kegiatan coaching. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan Oke, siap kepada Bu. Bapak? Siap Bu, Iya. silakan Bu. Baik, pertanyaan yang pertama ya. Oke, Bu. Kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Oke, Bu. Ya, tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan nantinya sebenarnya semua dari kompetensi di coaching itu mau saya kembang semua ya Bu ya, mulai dari present atau kehadiran penuh, lalu mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Itu yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti Bu. Baik, ketika proses coaching nanti, kompetensi inti yang spesifik yang ingin Bapak kembangkan apa kira-kira? Oh iya Bu, kalau secara spesifik saya ingin mengajukan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Itu tentunya dengan teknik rasa ya, agar tujuannya agar coach saya nanti bisa menemukan solusi-solusi yang tidak dia sadari hasil pancingan dari pertanyaan berbobot saya, dan agar proses kreatif dan dari coach saya lebih maksimal Bu. Baik, jadi spesifiknya memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bapak. Iya Bu. Nah, pertanyaan yang terakhir ya Pak. Oke Bu. Indikator, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan ini apa yang Bapak harapkan? Iya,
tentunya indikator yang ingin saya capai nantinya adalah coach saya itu merasa lega dari kerisauannya ya atas masalah-masalah yang dia alami. Nah, dengan adanya kelegaan dari coach saya, itu dia dapat dari solusi-solusi yang ia temukan dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi, Bu. Tentunya pertanyaan yang berbobot ya, Bu, yang saya ajukan itu. Baik, luar biasa sekali ya Pak Rebinya. Sepertinya Bapak ini sudah siap sekali melaksanakan proses coaching. Iya, Pak. Kalau begitu, karena Bapak sudah siap, silahkan Bapak melaksanakan coaching. Semoga ini nantinya Bapak dapat melaksanakan coaching ini dengan baik dan berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Di bumi Katingan yang penuh harapan, kami berdiri. Selamat pagi, Pak Tri. Apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak Rebi. Alhamdulillah Pak Rebi, ini kabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih nih Pak Rebi sudah meluangkan waktu ini untuk sesi coaching hari ini. Sama-sama, Pak Tri. Sepertinya seperti yang sudah kita rencanakan, hari ini kita akan membahas mengenai kendala yang dihadapi dalam tugas siswa sebagai petugas upacara bendera ya, Pak ya. Betul Pak. Nah, apa tujuan utama Bapak untuk sesi coaching ini kita kali ini, Pak? Ya, tujuan pertama itu Pak, saya ingin mencari cara agar siswa inilah lebih termotivasi Pak, dan tidak malas lagi saat harus bertugas sebagai petugas upacara bendera. Oke ya. Bagus, Pak Tri. Jadi tujuan kita hari ini adalah menemukan solusi yang dapat membantu Bapak dalam meningkatkan motivasi siswa untuk aktif sebagai petugas upacara ya. Apakah Bapak setuju dengan tujuan tersebut? Setuju sekali Pak Rebi. Oke, baik. Sekarang mari kita coba identifikasi masalah ini lebih dalam ya, Pak ya. Menurut Bapak, mengapa siswa kita itu terlihat malas atau kurang berminat ketika harus menjadi petugas upacara? Sepertinya ada beberapa faktor nih Pak Rebi. Ya, ya. Ada siswa yang merasa grogi, Oh, ya. takut membuat kesalahan di depan teman-temannya. Ada juga yang merasa tugas ini itu terlalu formal gitu dan membosankan. Oh, gitu ya. Mungkin mereka itu kurang memahami pentingnya peran sebagai petugas upacara itu Pak Rebi. Oh, iya, 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 iya. Saya jadi mengerti ini. Jadi beberapa alasan utama adalah ada rasa mereka tuh grogi gitu ya, Pak ya. Betul Pak. Lalu ketakutan akan kesalahan. Dan sebenarnya nggak perlu takut kalau salah itu. Betul Pak. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya tugas tersebut gitu ya, Pak ya. Iya Pak. Nah, terus apakah ada faktor lain yang mungkin berpengaruh, Pak? Ya mungkin juga mereka merasa tugas ini tidak mendapat apresiasi yang cukup. Jadi motivasi mereka itu agak kurang Pak. Oh, gitu ya, Pak ya. Itu poin yang paling bagus itu. Jadi kita bisa identifikasi beberapa faktor tadi ya, Pak ya. Pertama grogi, lalu kurang pemahaman dan kurangnya apresiasi. Itu ya, Pak ya. Betul Pak. Bagaimana perasaan Bapak saat mengetahui hal-hal ini, Pak? Ya, saya jadi lebih paham apa yang mereka rasakan tuh Pak. Mungkin saya perlu melakukan pendekatan yang lebih positif ini Pak, dan memberikan apresiasi lebih agar mereka itu merasa tugas ini penting itu Pak. Oh, bagus sekali, Pak Tri. Sekarang mari kita buat rencana aksi aja kalau gitu. Berdasarkan identifikasi tadi, menurut Bapak apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Ya Pak Rebi, saya pikir pertama-tama saya bisa memberikan briefing dulu yang lebih jelas tentang pentingnya peran mereka dalam upacara. Saya juga bisa menambahkan sesi latihan kecil agar mereka itu lebih percaya diri, terutama bagi yang merasa grogi nih Pak.
Oke, oke. Selain itu, memberikan apresiasi seperti penghargaan kecil mungkin bisa memotivasi mereka, Pak. Oke, oke, oke. Oke, itu langkah-langkah yang bagus, Pak Tri. Jadi ada 3 aksi utama tadi ya. Kalau saya tidak salah nangkap ini, Pak, memberikan pemahaman yang lebih baik, latihan Ya, tambahan, dan memberikan apresiasi gitu ya, Pak ya. betul, Pak. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan dalam dalam rencana ini, Pak? Sepertinya itu sudah cukup untuk saat ini, Pak Rebi. Oke, 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 oke. Baik. Lalu bagaimana Bapak akan memastikan bahwa rencana ini dijalankan dengan baik, Pak? Saya akan memulai dengan memberikan briefing sebelum upacara berikutnya, Oke, kemudian meluangkan waktu untuk latihan khusus bagi petugasnya, Pak Rebi. oke, oke. Untuk apresiasi ini, saya bisa mulai dengan memberikan penghargaan langsung setelah upacara selesai itu. Oke, bagus sekali, Pak. Kapan kira-kira Bapak bisa mulai menerapkan rencana ini, Pak? Mungkin kira-kira bisa mulai minggu depan lah, Pak Rebi. Saat siswa itu kan sudah dijadwalkan untuk Oke. menjadi petugas upacara pada hari Seninnya itu. Oke, baik, Pak. Saya sih mendukung aja, Bapak. Dan tertarik melihat bagaimana perkembangan setelah rencana ini dijalankan. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak diskusikan sebelum kita akhiri sesi ini, Pak? Saya rasa tidak ada, Pak Rebi. Terima kasih banyak atas bantuannya, Pak Rebi. Oke, sama Pak. Sama-sama Pak. Senang bisa membantu Pak Tri untuk menemukan solusi-solusi masalah tadi ya. Oke, semoga rencana ini berjalan dengan baik. Jangan ragu untuk menghubungi saya lagi Pak jika ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut. Siap, Pak Rebi. Oke, Sama-sama. terima kasih Pak Tri. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Bapak, bagaimana setelah melakukan coaching dengan coachnya? Alhamdulillah saya merasa lega Bu. Sudah menjadi pendengar yang baik untuk mitra saya tadi, yaitu si Koci. Saya juga merasa senang melihat Koci dapat menemukan solusi-solusi dari persoalan yang dia hadapi. Baik, luar biasa sekali ya. Nah, ini saya akan menanyakan beberapa hal sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya terkait proses coaching Bapak tadi. Siap Bu. Yang pertama, apa yang Bapak lakukan terkait proses coaching yang barusan Bapak lakukan yang menjadi indikator ketercapaian yang ingin Bapak kembangkan? Oke Bu, ya ya. Yang saya lakukan tadi, saya sudah berusaha menerapkan prinsip sebagai seorang coach yang baik, yaitu membangun kemitraan yang setara ya Bu ya, membangun proses kreatif, memaksimalkan potensi coaching saya, dan saya juga menerapkan kompetensi inti coaching seperti berperilaku present atau kehadiran penuh dengan mendengarkan dengan baik dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan teknik rasa Bu. Saya juga tadi berupaya agar alur percakapan saya sesuai alur cerita, yaitu memulai dengan menggali tujuan percakapan, mengidentifikasi persoalan, kemudian mengajukan pertanyaan untuk menggali rencananya ya, dan meminta komitmen tanggung jawab dari coachi dalam melaksanakan rencana solusi itu Bu. Baik, jadi apa yang disampaikan Bapak tadi
ada di hasil pengamatan saya Oke. yang saya catat di lembar observasi. Seperti alur percakapan Tirta, mulai dari tujuan, identifikasi persoalan, rencana aksi, dan tanggung jawab, seperti membuat komitmen untuk kemitraan Bapak sudah menjadi sosok yang setara dengan Koce. Ya, ini tidak mengarungi sama sekali. Untuk proses kreatif juga berhasil membuat Koce bisa memunculkan solusi-solusi terkait untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Maksimal potensinya juga sudah berhasil karena akhirnya masalah sudah terpecahkan. Kemudian, kompetensi inti coaching juga muncul mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan beberapa pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Selanjutnya, Bapak menerima coach dengan baik dan mengajukan pertanyaan dengan kunci permasalahan yang dihadapi. Nah, itu beberapa hal yang saya amati. Jadi, menurut pengamatan saya, apa yang Bapak lakukan terkait proses coaching tadi sudah sesuai dengan acuan pada percakapan pra-supervisi tadi? Luar biasa sekali, Pak. Sangat luar biasa sekali. Makasih Bu, makasih. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir ya, Bapak ya, dari Siap. kegiatan coaching tadi, sudah dikembangkan semua, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan Siap Bu, ya. atau Bapak tingkatkan? Oke, siap Bu. Ya, tentunya semuanya akan saya tingkatkan Bu ya, agar lebih tajam lagi. Dan upaya saya untuk meningkatkan semua itu, saya harus sering-sering latihan melakukan percakapan coaching. Mungkin dengan rekan sejawat, mungkin juga dengan rekan-rekan di komunitas lain, dan juga dengan siswa saya sendiri. Untuk alur cerita, saya ingin pertajam lagi agar lebih terkoordinir dalam melakukan percakapan coaching. Intinya, saya akan terus berlatih, Bu. Baik, sungguh luar biasa sekali Pak Redi ini. Harapan yang diuntarkan Bapak dengan harapan saya, semoga bisa membantu teman-teman di sekolah masing-masing, terutama dalam memecahkan masalah-masalah di dunia pendidikan. Melalui percakapan coaching, saya rasa cukup dari saya ya Bapak ya. Semoga bermanfaat untuk kedepannya menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapak. Selamat siang. Terima kasih juga Bu Happy, dan selamat siang. Di bumi Katingan yang penuh harapan, kami berdiri dengan tekad di dalam hati, menjadi penggerak, mentari yang bersinar, membawa cahaya bagi